Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Ansori dengan NIM 123106079 dari kelas Ilham 4B. Di sini saya akan menjelaskan terkait awal mula terbentuknya negara yang terorganisir dalam agama Islam. Pada mulanya, awal terbentuknya negara Islam adalah ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Pada awal hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW sudah membentuk suatu perjanjian dengan kabilah-kabilah yang ada di kota Madinah. Yang sebelumnya kota Madinah adalah nama lain dari negara Taif. Kemudian diganti menjadi negara Madinah. Permulaan negara Islam terbentuk ditandai dengan hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah. Pada permulaan itu, Rasulullah SAW membentuk suatu perjanjian dengan orang-orang kabilah-kabilah yang di sana dengan membentuk piagam Madinah. Adapun isi dari perjanjian itu mencakup 3 hal. Yang pertama ialah membangun masjid sebagai pusat dari pemerintahan Islam di kota Madinah. Yang kedua ialah mempersaudarakan kaum muhajir dan ansor secara keseluruhan. Dan ketiga ialah membangun tali persaudaraan di antara kaum muslimin dan orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Asas yang pertama ialah membangun masjid. Rasulullah SAW setibanya di Madinah, beliau langsung membangun masjid untuk menjadi pusat dari pemerintahan beliau. Pada penentuan tempat ini ialah kemudian Rasulullah SAW menyuruh untanya untuk memilihkan tempat masjid itu, yang sebelumnya merupakan tempat dari Asad bin Zahirah. Padahal beliau juga sudah membangun musholah di tempat itu. Namun Rasulullah SAW masih memberikan peluang bagi orang Islam yang baru datang bersamanya untuk memilihkan tempat pusat dari peradaban Islam itu sendiri. Dan ibrah yang kita dapatkan dari pembangunan masjid ini ialah bahwa Rasulullah SAW dari masjid adalah untuk umat. Bahwa Rasulullah SAW itu membangun masjid untuk membentuk asas-asas Islam sekaligus menjadi pengokoh terhadap iman para sahabat. Asas yang kedua ialah mempersaudarakan umat Islam. Rasulullah SAW pada asas ini mempersaudarakan kaum muslimin dengan kaum muslim satunya, seperti yang beliau lakukan kepada para sahabatnya, yaitu mempersaudarakan Umar bin Khattab dengan Utbah bin Harisah. Itu merupakan suatu gebrakan dari Rasulullah SAW dalam dakwahnya. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa negara itu tidak akan pernah terbentuk jika tidak ada kesatuan dan persatuan yang menjadi penopang dari negara itu. Dari 3 asas tadi, Rasulullah SAW membentuk negara Islam yang terorganisir dengan mempersatukan orang Muslim dengan orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Dan Rasulullah SAW di samping itu juga membentuk tentara Islam dan tentara negara Madinah pada saat itu. Itulah yang membuktikan bagaimana Rasulullah SAW dalam membangun dakwahnya, membangun wibawa Islam pada saat itu, yaitu dengan membentuk negara Islam yang terorganisir. Inilah merupakan awal dari negara Islam yang terorganisir, yang kemudian dilanjutkan oleh para sahabat selanjutnya, seperti Umar bin Khattab, Utsman, Abu Bakar, dan sebagainya, yang meneladani contoh negara yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Dengan hadirnya negara Islam yang terorganisir ini, kemudian Rasulullah SAW mulai menyebarkan ajaran Islam ke berbagai negara. Hal ini terbukti dengan keberhasilan Rasulullah SAW dalam menyebarkan dakwah Islamiyah pada saat abad ke awal penyebaran agama Islam. Mulai dari Persia, Romawi, tunduk dalam dakwah Rasulullah SAW melalui berbagai audiensi kepada
negara-negara besar yang terkenal pada saat itu, yaitu blok timur dan blok barat. Tidak hanya itu, pada abad awal negara Islam didirikan ini, Rasulullah SAW memegang berbagai macam kekuasaan, mulai dari pembentukan sebagai kepala negara, pembentukan hukum, dan lain sebagainya. Itu berasal di tangan Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat Islam dan sebagai Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam yang ada di Jazirah Arab dan seluruh umat Islam, umat manusia yang ada di dunia ini. Kemudian pada pemerintahan Abu Bakar barulah negara Islam ini tidak dominasi dipimpin oleh kepala negara. Ada beberapa departemen-departemen yang dibentuk oleh Abu Bakar yang mengatur tata negara ini. Mulai dari yang mengatur tentang zakat, tentang panglima perang dan sebagainya, itu diatur oleh Abu Bakar. Pada awal pendirian negara Islam oleh Rasulullah SAW, tentunya memiliki banyak pelajaran yang mesti kita terapkan dan teladani terhadap negara yang kita cintai sekarang ini, yaitu terutama negara Indonesia. Negara Indonesia mesti menanamkan rasa persatuan dalam diri rakyatnya dan persaudaraan antar golongan. Dan bagaimana Rasulullah SAW pada saat itu menepikan tentang perbedaan golongan, yang dimana dengan hal itu memunculkan hal yang sangat berhasil dalam membentuk negara yang kuat dan adidaya. Begitu juga negara Indonesia mesti mempersatukan rakyat Indonesia dan menyampingkan perbedaan suku demi terciptanya negara yang kuat, negara yang makmur, dan negara yang sejahtera yang dihormati oleh negara-negara lainnya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk pemirsa sekalian, dan mohon maaf jika dalam video ini banyak sekali kekurangan data yang saya sampaikan, dan inilah merupakan kekurangan dalam ilmu pengetahuan saya sendiri, dan saya menerima kritik dan saran dari pemirsa sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.